lalu. Akibat perbuatannya, wanita berinisial J berusia 30 tahun tersebut akhirnya harus berurusan dengan polisi. Kasus ini pun sukses menggegerkan publik, apalagi dilakukan oleh ibu kepada anaknya sendiri. Lantas seperti apa kronologi peristiwa memilukan tersebut? Dan apa sebenarnya yang membuat pelaku tega melakukannya? Berikut pemirsa, inilah penelusurannya dihimpun oleh tim Cafe Plus 62 dari berbagai sumber. Pemirsa, sebuas-buasnya hewan bahkan tak akan pernah tega untuk melukai anaknya sendiri. Namun pepatah itu sepertinya tidak berlaku bagi seorang wanita berinisial J yang tega melukai anak kandungnya sendiri yang masih berusia 6 tahun. Tindak pidana itu terjadi di rumah kontrakan mereka di kawasan Jakarta Utara dan sempat menggegerkan warga sekitar. Apalagi 1 hari sebelumnya, J sempat berpamitan dengan tetangga di sekitar kontrakannya pada Jumat malam 17 Oktober 2023. Ia yang kala itu menggunakan mukena juga meminta maaf kepada orang-orang. Saat itu kedua anak J tengah tidak berada di rumah karena dibawa oleh ayahnya. Hingga kini pihak kepolisian terus mendalami motif di balik aksi kejam pelaku. Diketahui, ia ternyata sudah pisah dengan suaminya sejak 2 bulan lalu dan tinggal di rumah kontrakan. Diduga inilah latar belakang J tega menganiaya anak kandungnya yang masih berusia 6 tahun tersebut. Pelaku mengalami depresi berat akibat ditinggal oleh suaminya hingga berujung kepada tindakan nekatnya tersebut. Ia pun kini tengah menjalani pemeriksaan kejiwaan untuk menentukan status hukumnya lebih lanjut. (18 Oktober 2023) menjadi hari yang paling mencekam bagi kedua anak pelaku. Terdengar teriakan dan tangisan tak wajar pada pagi itu dari kontrakan pelaku. Sang anak juga terdengar berkali-kali meminta ampun. Kemudian para tetangga pun datang ke lokasi kejadian. Kemudian menemukan pemandangan memilukan, di mana korban mengalami sejumlah luka sayatan. Tetangga kemudian berhasil menghentikan serangan J dengan pisau kecil kepada darah dagingnya tersebut. Tak berhenti sampai di situ. J masih terus melanjutkan aksinya, bahkan memaksa anaknya untuk meminum air sabun. Tak lama berselang, sang ayah pun datang menyelamatkan korban serta adiknya yang belum sempat dianiaya oleh pelaku. Ia langsung membawanya ke rumah sakit untuk mendapat penanganan medis. Meski mengalami sejumlah luka dan trauma mendalam, namun nyawa korban berhasil diselamatkan. Sementara pelaku pun diamankan oleh pihak kepolisian. Nescafe, rasa ala kafe. Nescafe, ini kafeku. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua 100% murni. Baru nih, 4 lapis ketemu gurihnya keju. Guribi Layers Keju Crispy. Guribi fix juaranya, ya kan? Guribi. Apakah ia terlindungi? Sejak ia berusia 1 tahun, lindungi terus eksplorasinya dengan Denkau. Kini hadir dengan isi lebih banyak, harga tetap.
Jangan terima kasih ke sambal ABC. Buat waktu keluargamu jadi seru. Tapi pada petani yang merawat dan memetik cabai hiung berkualitas dari Kalimantan. Selalu menjadi rahasia kelezatan favorit keluarga. Sambal ABC, bukan sambal biasa. Lactogrow, satu-satunya susu dengan L-reuteri, diperkaya omega 3 dan 6. Dukung akal cerdas dan tubuh aktif. Lactogrow, hal luar biasa si kecil berawal dari dalam. Ngapain lihat pedasnya komen netizen? Mending coba pedasnya Potabi. Baru Potabi sapi panggang pedas. Real beef sapi panggang pedasnya. Bikin kriuknya pecah. Pedasnya. Wah. Aku selalu pilih SGM Explore karena satu-satunya dengan Iron C, dukung anakku tumbuh maksimal. Biar aku aja. Yuk, ikat di sini. Wah, keren. SGM Explore. Yakin, kedelai hitam paling penting. Kandungan kedelainya lebih penting. Kecap ABC, sari kedelainya terbanyak, kecapnya otentik. Tampilan menggugah selera. Kaya rasa, bikin keluarga. Kecap ABC. Adek. Bagus ya. Buat siapa? Ada buat buku. Yuk minum susu dulu. Hebatnya Bebelac mengandung fosgos yang teruji klinis dan AAA dengan DHA lebih tinggi. Dukung pencernaan yang baik, akal kreatif, dan hati yang besar. Selamat ulang tahun. Loh, saya nggak ulang tahun. Kenapa harus nunggu ulang tahun? Kan kasih hadiah bisa kapan aja. Bebelac, awal semua kehebatan. Kita udah pakai pemutih, tapi kok baju dia lebih putih? Oh, pemutih. Kami pakai Vanish White. Lupakan pemutih. Pakai Vanish White setiap kali cuci. Dengan inovasi Crystal White, nodanya hilang. Baju ekstra putih. Beneran putih. Keren! Nodanya hilang, beneran putih. Lupakan pemutih, pilih Vanish White. Oh, Kinder Joy. Wow! Perpaduan krim susu dan coklat dengan 2 bola wafernya. Enak. Terima kasih, Ma. Ceriakan anak-anak dengan mainan baru Kinder Joy. Renyahnya Kuaci Rebo, berasal dari biji bunga matahari terbaik. Kuaci Rebo bikin hari-hari jadi makin asik. Kuaci Rebo, krekin aja. Kuaci Rebo. Campina Concerto, es krimnya lembut, lumer di mulut. Dengan topping yang rame rasanya, anti boring, konen crunchy, pecah renyahnya. Enjoy Concerto Day every day. So Good Crispy Chicken Nugget. So good! Crispy dan juicy-nya lebih greget. Emang So Good juaranya. So Good Crispy Chicken Nugget enaknya menang telak, yang lain kalah telak. Lebih baik So Good. Tidur nyenyak pas dapet, keganggu basah, takut bocor. Gak lagi, baru Charm Safe Night. Pori serap aktifnya, hisap kuat cairan sampai bawah, 2 kali cegah bocor semalaman. Tidur gak keganggu. Sampai pagi, Safe Night Charm. Alex sering kembung, rewel, dan gak nyaman. 1 dari 4 anak mengalami gangguan pencernaan. Saya rekomendasikan Enfagro E Plus MFJM Pro Gentle Care. Dengan formula PHP yang lebih mudah dicerna, dilengkapi DHA lebih tinggi. Yuk Mom, dukung pencernaan sehat untuk proses belajar lebih cepat. Jangan terima kasih ke sambal ABC. Buat waktu keluargamu jadi seru. Tapi pada petani yang merawat dan memetik cabai hiung berkualitas dari Kalimantan. Selalu menjadi rahasia kelezatan favorit keluarga. Sambal ABC, bukan sambal biasa. Kambung sakit, Ma. Minum Polisilen. Dengan kombinasi antasida dan simetikon, segera redakan kembung sakit mah. Polisilen, kembungnya lega, mahnya reda. Dari Faros. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni.
Nescafe, rasa ala kafe. Nescafe, ini kafeku. Tahukah Anda bahwa sifat alami hampir dari seluruh hewan di dunia ketika dalam kondisi yang mengancam adalah dengan menyerang? Faktanya, hewan-hewan tersebut tidak memiliki pengendalian emosi seperti yang terdapat pada manusia. Karenanya, pada beberapa situasi berbahaya, manusia justru perlu menjauhi hewan-hewan yang terlihat agresif. Karena jika tidak, maka berbagai resiko berbahaya akan datang. Seperti pada beberapa momen berikut ini, di mana serangan hewan datang dan membuat manusia di sekitarnya menjadi tegang. Di India, sapi dipercaya sebagai hewan yang suci. Hal ini karena sapi berhubungan dengan ibu dari semua dewa yang menjadi kepercayaan dalam agama Hindu. Karena kesuciannya, sapi pun menjadi salah satu bagian penting dalam berbagai perayaan. Dalam suatu perayaan yang diselenggarakan di sebuah jalan di India, tiba-tiba saja seekor sapi mengamuk dan menyerang warga yang sedang menonton. Sapi tersebut tampak tak segan menyeruduk dan membuat banyak orang terjatuh karenanya. Pemilik sapi tersebut pun terlihat kewalahan untuk mengendalikan sapi miliknya. Di sebuah jalanan umum, tepatnya di depan sebuah bangunan, saat itu seorang pria tengah berdiri sambil menelpon rekannya. Ketika itu kondisi jalan sedang bersalju. Namun secara tiba-tiba, dari balik tumpukan salju, seekor beruang datang dan mengejutkan pria tersebut. Beruang tersebut pun langsung mengejar dan menyerang pria tersebut. Tanpa perlawanan, pria itu hanya melarikan diri dari serangan hewan buas satu itu. Seorang wanita tampak sedang mengabadikan momen ketika ia menemukan seekor kambing di sebuah jalanan. Ia pun langsung bersuah foto dengan hewan herbivora yang dikenal cukup ramah tersebut. Namun bukannya ramah, kambing itu justru mendekat dan menyerang wanita itu. Kambing jantan tersebut tak segan menyeruduk bagian kepala wanita malang itu. Wanita tersebut pun langsung terkejut dan lari menghindari serangan kambing yang dapat terjadi berikutnya. Burung dikenal sebagai hewan yang tidak mudah temperamen dan cenderung menjauh dari manusia. Namun seekor burung berikut ini justru berani untuk menyerang seorang ibu dan bayinya. Terjadi di sebuah halaman rumah, teror burung tiba-tiba saja terjadi. Burung itu berkali-kali mengejar dan menyerang seorang ibu yang sedang menggendong bayinya. Ibu tersebut pun dengan segenap tenaga berusaha melindungi bayinya dari serangan burung yang tak kunjung selesai. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki beragam fauna termasuk hewan endemik. Ada satu spesies hewan yang hanya bisa ditemui di wilayah Indonesia Timur, seperti Papua dan Sulawesi. Hewan tersebut adalah kuskus. Kuskus memiliki ukuran tubuh yang tidak jauh berbeda dengan kucing. Kuskus memiliki kepala bundar, telinga kecil, mata jernih, hingga cakar yang melengkung. Selain itu, terdapat pula sejumlah keunikan lainnya yang wajib diketahui tentang kuskus.
Kuskus adalah jenis marsupial. Mereka memiliki kantung di perutnya untuk membawa bayi mereka. Kuskus memiliki sekitar 70 spesies yang berbeda-beda yang tersebar di dunia. Di antara puluhan spesies tersebut, yang paling terkenal adalah kuskus pohon dan kuskus hutan. Salah satu yang paling banyak ditemukan adalah kuskus pohon atau kuskus coklat. Mereka memiliki bulu yang lebat dan ekor prehensil yang memungkinkan mereka menggantung dari pohon ke pohon. Sementara itu, kuskus hutan ukurannya lebih kecil dan cenderung memiliki bulu yang lebih tipis dari kuskus pohon. Selain itu, salah satu ciri khas kuskus adalah jari-jarinya yang unik di telapak kaki mereka. Jejak ini memungkinkan mereka untuk menjadi hewan liar namun handal. Mereka sering menggunakan ekor prehensil mereka untuk memanjat beberapa pohon dan mencari makanan. Ketika mereka melakukannya, kuskus akan meninggalkan jejak kaki yang khas pada pohon yang dipanjatnya. Jejak kaki kuskus tersebut pun dapat memberitahu para peneliti bahwa kuskus baru saja melalui daerah tersebut. Kuskus juga merupakan hewan yang memiliki sifat soliter. Mereka biasanya akan tinggal, mencari makan, dan bersarang secara sendirian. Kuskus juga termasuk sebagai hewan pemalu, sehingga jarang terlihat oleh manusia, terutama di siang hari. Meskipun begitu, mereka bisa juga berubah menjadi agresif, terutama antar pejantan. Biasanya mereka akan menjadi agresif untuk memperebutkan wilayah. Biasanya mereka akan menandai wilayahnya dengan bebauan. Motif bulu pada kuskus pun berbeda-beda, tergantung pada usia, jenis kelamin, dan lokasi tempat tinggal hewan tersebut. Kuskus jantan biasanya memiliki bulu berwarna abu-abu totol putih atau coklat dengan totol putih. Hanya kuskus jantan yang memiliki bercak. Sementara itu, kuskus betina berwarna putih atau abu-abu polos tanpa bintik. Ketika masih muda, kuskus totol mengalami serangkaian perubahan warna bulunya. Kejadian-kejadian yang tak terduga secara tidak menentu sering terjadi di sekitar kita. Tidak hanya berupa hal-hal yang kita harapkan, kejadian tidak terduga pun seringkali merupakan sesuatu yang mengejutkan dan mengerikan. Seperti dalam beberapa cuplikan video berikut ini, saat tragedi tak terduga secara mengejutkan terjadi. Sebuah momen tak terduga terjadi terhadap sebuah truk yang tengah melintas di sebuah perempatan jalan. Kejadian ini langsung membuat ketegangan pada jalan umum tersebut. Hal tersebut disebabkan karena adanya kabel listrik yang tengah diperbaiki oleh seorang pria dengan sebuah tangga. Seperti dalam video tersebut, karena jaraknya yang pendek, truk itu pun tersangkut pada kabel listrik itu. Hingga akhirnya truk tersebut pun terjatuh terbalik dengan seketika. Berbeda dengan yang dialami oleh seorang wanita berikut ini, di mana awalnya ia hendak mengeluarkan mobilnya dari sebuah garasi rumahnya. Setelah membuka pagar garasi, tiba-tiba saja mobil tersebut melaju dengan sendirinya. Ternyata wanita tersebut lupa menarik rem tangan agar mobil tidak berjalan menuruni garasi dengan sendirinya. Akibatnya, wanita itu pun tertabrak mobilnya sendiri dan tergeletak sakit di depan rumah setelahnya.
Akibat pindah jalur sewaktu tanjakan, seorang pengemudi motor pun akhirnya terjatuh dan hampir terlempar keluar dari flyover tersebut. Pada sebuah flyover, seorang pengendara ojek online tiba-tiba saja mengubah jalurnya ketika berada di tanjakan. Karena tidak memberikan sinyal untuk berpindah jalur, pengemudi ojek online tersebut pun menyenggol motor lainnya. Hingga akhirnya pengemudi ojek online dan penumpangnya pun terjatuh di flyover tersebut. Dua orang remaja berikut ini awalnya berniat untuk melakukan atraksi untuk menunjukkan keberaniannya dalam mengendarai motor. Setelah melakukan standing pada motor tersebut, kedua remaja itu pun hilang kendali atas motornya. Akhirnya mereka pun terjatuh ke dalam parit yang berada di dekatnya. Mereka pun akhirnya basah kuyup dan menanggung malu akibat insiden tersebut. Di era 90-an, sinetron menjadi program unggulan yang digemari banyak masyarakat saat itu. Tak sedikit juga sinetron yang meraih kesuksesan hingga ditayangkan ratusan sampai ribuan episode. Bahkan nama-nama aktor Indonesia pun banyak terlahir dari dunia sinetron. Di layar kaca, mereka meninggalkan kesan yang diingat oleh masyarakat Indonesia hingga saat ini. Salah satunya karena mereka memiliki paras yang tampan. Berikut adalah 7 aktor tertampan di era 90-an di Indonesia. Keluarga dari artisnya sangat berkontribusi besar di dalam dunia seni peran tanah air. Anak pertama dari keluarga Shah yaitu Teddy Shah banyak membintangi sederet judul sinetron yang membuat penonton menggila. Aktor tampan ini sukses membintangi lebih dari 10 judul sinetron selama berkarir di industri hiburan tanah air. Hingga kini Teddy Shah masih aktif dalam dunia sinetron Indonesia. Sebagai pemeran catatan si boy, Ongky Alexander disebut sebagai pria tertampan di zamannya. Kini di usianya yang hampir menginjak 60 tahun, pesona Ongky tidak pernah luntur. Dahulu Ongky merupakan aktor lawas yang sudah memulai karir sejak tahun 1987 silam. Debut lewat film catatan si boy, namanya pun menjadi melambung. Ia pun laris menjadi aktor dengan membintangi berbagai judul film dan sinetron saat itu. Aktor tertampan di era 90-an selanjutnya adalah Adam Jordan. Adam berhasil membintangi sinetron terpopuler yaitu Tersanjung. Tidak hanya itu, aktor yang dikenal dengan lesung pipinya ini berhasil membintangi sinetron lainnya, mulai dari Buana Jaka 2, Angin Tak Dapat Membaca, hingga Tuyul dan Bakyul. Paras tampan Indra Bruggman hingga saat ini menjadi pesona tersendiri yang mampu memikat hati masyarakat Indonesia, terutama ibu-ibu. Indra Bruggman mulai dikenal sejak berperan dalam sinetron Genie Oh Genie di tahun 1997 silam. Sebelum main sinetron tersebut, Indra Bruggman sudah merintis karirnya sebagai model majalah sejak usia belia. Hingga kini walaupun jarang tampil di televisi, namun ketampanan pria ini tidak pernah pudar.
Salah satu aktor tampan yang dijuluki raja sinetron kala itu adalah Anjasmara. Dia memang telah menjadi idola para ibu-ibu sejak tahun 1990 hingga 2000. Sebab Anjasmara kerap membintangi sinetron fenomenal di era tersebut. Mulai dari Romi dan Yuli, Cintailah Aku Selamanya, Tersayang, dan masih banyak lagi. Selain kemampuannya dalam akting, parasnya yang tampan pun mampu memikat para wanita saat itu. Aktor tampan satu ini memulai karirnya di dunia hiburan tanah air sebagai model. Namun seiring berjalannya waktu, Ari yang memiliki bakat akting luar biasa akhirnya menjadi salah satu aktor yang membintangi banyak judul sinetron di era 90-an. Aktor keturunan Jerman tersebut memiliki wajah yang tampan. Pada perjalanan karirnya pula, Ari pernah mencoba peruntungan di dunia tarik suara. Lagunya tersebut pun pernah menjadi hits dan laris di industri pasar musik Indonesia. Jeremy Thomas juga merupakan aktor dijuluki Raja Sinetron di era 90-an. Jeremy Thomas pernah membintangi salah satu sinetron terkenal pada tahun 90-an yang berjudul Tersanjung. Sinetron tersebut berhasil melambungkan nama Jeremy Thomas hingga menjadi aktor ternama tanah air. Sampai sekarang, Jeremy Thomas masih aktif di dunia hiburan tanah air dan menjadi salah satu aktor era 90-an yang terkenal tampan dan berbakat. Aksi nyeleneh warga plus 62 tidak pernah luput dari atensi media sosial. Tidak hanya aksi lucu dan menarik, namun juga aksi yang mengejutkan dan tak kalah berbahaya. Dan berikut adalah beberapa kelakuan warga di luar nalar versi Cafe GTV. Ketika bekerja di sebuah proyek bangunan, seorang pria tidak segan untuk menghibur teman-temannya saat beristirahat. Dengan menggunakan sebuah alat mengangkat pasir serta pakaiannya, pria tersebut pun berpura-pura menjadi reok. Seperti yang diketahui, reok adalah budaya asal Ponorogo dengan menggunakan topeng kepala singa. Minimnya bahan yang ada di lokasi itu membuat pria masih dapat berkreasi dengan alat-alat yang ada di sekitarnya. Seorang bapak-bapak berusaha keras agar hasil panennya tidak terjatuh di jalan. Ia pun sudah sangat berhati-hati dalam mengendarai motor pada saat itu. Dengan perlahan-lahan pun, bapak tersebut berusaha untuk menyeimbangkan barang yang dibawanya. Namun, karena jalur yang menurun, kemudi motor pun menjadi tidak terkendali. Pada akhirnya, ia beserta hasil panennya pun terjatuh di tengah jalan. Dua orang pria berusaha untuk membuat konten yang estetik untuk dipublikasikan dalam sebuah media sosial. Namun yang terjadi justru tidak berjalan baik. Ketika sudah berhasil melompati sungai, mereka pun kemudian harus duduk di bangku yang sudah tersedia. Namun salah satu dari pria tersebut justru tidak dapat menyeimbangkan antara tubuh dan kursi, yang mengakibatkan dirinya terjungkal dan jatuh ke dalam sungai.
Kawasan dataran tinggi Dieng yang ada di Jawa Tengah memang kaya akan situs-situs alam yang indah dan menarik untuk ditelusuri. Salah satunya adalah Sumur Jalatunda yang berlokasi di Desa Pekasiran, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Meskipun tampak begitu indah, sumur ini diyakini memiliki sejumlah cerita mistis di dalamnya. Pertama, bahwa konon sumur ini dipercaya sebagai sumur bertuah, di mana menurut kepercayaan masyarakat sekitar, jika seseorang melemparkan batu dan mengenai dinding sumur, maka segala keinginan dan cita-citanya akan terkabul. Penamaan Jalatunda ini berasal dari dua kata dalam bahasa Jawa, yaitu jala yang berarti jaring-jaring penghambat, dan tunda berarti tertunda. Dengan melempar batu ke sumur ini, dipercaya akan menghilangkan segala kegagalan dan mewujudkan impian yang tertunda setelah sekian lama. Selain itu, warga sekitar pun meyakini bahwa di dalam sumur Jalatunda tersebut terdapat sebuah lorong yang terhubung langsung ke arah laut selatan. Sumur ini sebenarnya dibuat oleh manusia sendiri. Sumur Jalatunda terbentuk oleh kawah yang tidak aktif selama ribuan tahun dan kemudian terisi air. Air sumur kemudian terlihat berwarna hijau jernih seperti air laut. Di sumur ini terdapat jalur anak tangga yang curam untuk sampai ke pinggir sumur. Cerita rakyat mengenai Candi Prambanan ternyata memiliki keterkaitannya dengan hadirnya sumur Jalatunda ini, yakni putra mahkota Kerajaan Pengging, Bandung Bondowoso, jatuh hati kepada Roro Jonggrang. Namun Roro Jonggrang memberikan Bandung Bondowoso dua syarat, yang satu syaratnya adalah membangun sumur Jalatunda. Ketika sumur tersebut rampung, Roro Jonggrang meminta Bandung Bondowoso untuk memeriksa sumur. Namun ketika masuk, Roro Jonggrang pun langsung menyuruh prajuritnya untuk menutup sumur. Walaupun demikian, Bandung Bondowoso ternyata masih dapat terselamatkan. Taste the coolest flavor. LA Ice Purple Boost. Kudukung Rainer untuk fast, fokus, fleksibel. Agar bisa ciptakan berbagai ide hebat kini dan nanti. Kuberikan S26 Procol Gold yang diformulasikan Wyeth Nutrition Expert. Jadi anak hebat kini dan nanti. Taste the coolest flavor. LA Ice Purple Boost. Yakin, kedelai hitam paling penting, kandungan kedelainya lebih penting. Kecap ABC, sari kedelainya terbanyak, kecapnya otentik, tampilan menggugah selera. Kaya rasa, bikin keluarga. Kecap ABC. Mau lebih? Lactogrow, satu-satunya susu dengan L-Reuteri, diperkaya omega 3 dan 6. Dukung akal cerdas dan tubuh aktif. Lactogrow, hal luar biasa si kecil berawal dari dalam. Jangan terima kasih ke sambal ABC, buat waktu keluargamu jadi seru. Tapi pada petani yang merawat dan memetik cabai hiung berkualitas dari Kalimantan. Selalu menjadi rahasia kelezatan favorit keluarga. Sambal ABC bukan sambal biasa. Kepanasan? Apa inget mantan? Cuaks! Lu nyindir? Enggak. Chill, cobain. Frostbite Coconut Shake. Kelapa segar, susu creamy dan jelly leci. Bikin cuit. Frostbite, es krim Jepang now, rasa wow. Mau lebih?
Yakin, kedelai hitam paling penting, kandungan kedelainya lebih penting. Kecap ABC, sari kedelainya terbanyak, kecapnya otentik, tampilan menggugah selera. Kaya rasa, bikin keluarga. Kecap ABC. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Jangan terima kasih ke sambal ABC, buat waktu keluargamu jadi seru. Tapi pada petani yang merawat dan memetik cabai hiung berkualitas dari Kalimantan. Selalu menjadi rahasia kelezatan favorit keluarga. Sambal ABC bukan sambal biasa. Luar biasa. Ia bisa seperti ini karena ia suka mengamati. Ia suka mengamati karena akalnya cerdas. Akal cerdas karena tidur nyenyak dan pencernaan baik. Ini karena stimulasi dan nutrisi optimal. Lactogrow, satu-satunya susu dengan L-reuteri diperkaya omega 3 dan 6. Dukung pencernaan baik, bantu akal cerdas, dan tubuh aktif. Lactogrow, hal luar biasa berawal dari dalam. Kita gak enakan, dia seenaknya. Inilah kami, warga bukan baik. Sempurna. Yakin, kedelai hitam paling penting, kandungan kedelainya lebih penting. Kecap ABC, sari kedelainya terbanyak, kecapnya otentik, tampilan menggugah selera. Kaya rasa, bikin keluarga. Kecap ABC. Campina Concerto, es krimnya lembut, lumer di mulut. Dengan topping yang rame rasanya, anti boring, konen crunchy, pecah renyahnya. Enjoy Concerto Day every day. Suasana penuh inspirasi. Nikmati hidupkan momen mahakarya. Jisamsu Super Premium. Jangan terima kasih ke sambal ABC, buat waktu keluargamu jadi seru. Tapi pada petani yang merawat dan memetik cabai hiung berkualitas dari Kalimantan. Selalu menjadi rahasia kelezatan favorit keluarga. Sambal ABC bukan sambal biasa. Alex sering kembung, rewel, dan gak nyaman. 1 dari 4 anak mengalami gangguan pencernaan. Saya rekomendasikan Enfagro E Plus MFJM Pro Gentle Care. Dengan formula PHP yang lebih mudah dicerna, dilengkapi DHA lebih tinggi. Yuk Mam, dukung pencernaan sehat untuk proses belajar lebih cepat. Yakin, kedelai hitam paling penting, kandungan kedelainya lebih penting. Kecap ABC, sari kedelainya terbanyak, kecapnya otentik, tampilan menggugah selera. Kaya rasa, bikin keluarga. Kecap ABC. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Baru nih, 4 lapis ketemu gurihnya keju. Gurih Layers Keju Crispy. Gurih fix juaranya. Ya kan, ya kan? Gurih. Kalbi Wings. Ada yang baru. Yang Natural White Jeju Lemon. Kulitku jerawatan. Dengan Korean Rice Milk dan Jeju Lemon, lawan bakteri body acne. Wah, ya pernah. Cantik. Baik jerawat. Yang Natural White Jeju Lemon baru. Wingscare. Baru, mie sedap rawit bingit ayam jerit. Satu-satunya dengan rawit asli.
Sedap rawit bingit, ayam jerih. Dikenyal dan gurih kaldu ayam, bikin lagi. Sedapnya rawit bingit. Sedap rawit bingit, ayam jerih. Dari Wisfood. Inilah 6 nama terpilih yang akan ditantang untuk membawakan Rockdul ditemani Alam dan Fetty Vera, Wiwi, Wajo, Wardah, Sumeneb, Farhan, Medan, Rani, Ogan Ilir, Rijal, Tegal, Dimas, Deli Serdang. Mereka akan dinilai oleh juri di atas panggung berkilau. Siap-siap dibikin repot Mbah Dukun dengan aksi bintang menakjubkan. KDI 2023 live di MNC TV, rumahnya musik dangdut. Untuk hadapi berbagai kondisi setiap hari, pastikan kemurnian yang mendampingimu. Bear Brand, rasakan kemurniannya. Ada yang baru, K Natural White Jeju Lemon. Kulitku jerawatan. Dengan Korean Rice Milk dan Jeju Lemon, lawan bakteri body acne. Wah, ya cantik. Baik jerawat, K Natural White Jeju Lemon baru. Wingscan. Baru, ABC Kecap Manis Plus Serbaguna. Daging asap New Zealand berkualitas, kedelai hitam ABC legendaris. Berpadu sempurna. Hasilkan berbagai hidangan yang istimewa. ABC Kecap Manis Plus Serbaguna. Khawatir kulitku, pakai Sovel Daun. Cocok untuk kulit lembut dan anak. Tolak nyamuknya, 100% dari daun. Sovel Daun, tidak merusak kulit. Ini tanda saya Perindo. Untuk Indonesia sejahtera. Saya kayak dituntun untuk ke sana. Di sana itu kayak ada suatu siluman yang tubuhnya dengan bersisik hijau. Ikuti terus Deg-Degan di GTV. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Pemadam kebakaran memiliki berbagai tugas vital untuk menolong masyarakat. Tidak hanya karena kebakaran, bahkan adanya kasus di mana orang ingin mengakhiri nyawanya pun membuat damkar dengan sigap datang ke lokasi kejadian. Berikut adalah beberapa aksi luar biasa dari damkar saat menyelamatkan nyawa. Untuk menyelamatkan seorang yang hendak melompat dari atap rumahnya, seorang anggota damkar harus bernegosiasi agar aksi tersebut dapat digagalkan. Anggota damkar tersebut terus bertekad untuk menjernihkan pikiran pelaku untuk kembali ke rumahnya. Hal ini terjadi di Provinsi Zhenjiang, Tiongkok Timur. Ia berada dalam kondisi masalah keluarga yang serius, hingga akhirnya melakukan aksi di luar nalar tersebut. Beruntung setelah beberapa saat, pelaku berhasil dibujuk dan diturunkan. Hampir serupa dengan yang terjadi pada seorang wanita yang hendak melompat dari jendela apartemennya. Ia bahkan sudah membuka jendelanya yang terletak di lantai 6 bangunan tersebut. Mengetahui laporan yang dibuat oleh warga sekitar, damkar langsung sigap untuk turun tangan. Seorang anggota damkar kemudian mendobrak masuk ke dalam apartemen tersebut dan langsung menarik wanita itu dari jendelanya. Beruntung, wanita itu terselamatkan. Seorang anggota damkar berhasil menangkap seorang wanita yang hendak melompat dari lantai 7 unit apartemennya di Tiongkok. Selain berkeinginan untuk melompat, wanita tersebut juga melukai pergelangan tangannya sendiri hingga mengeluarkan darah. Namun dengan sigap wanita itu langsung ditarik oleh petugas damkar. Ia kemudian dibawa masuk melalui jendela dan akhirnya dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan.
Anak memiliki sejumlah aksi yang tidak dapat dimengerti orang dewasa. Mereka kerap bertingkah secara random hingga menarik perhatian orang dewasa. Berikut adalah beberapa kelakuan random anak versi Cafe GTV. Seorang anak laki-laki melakukan aksi random dengan memanfaatkan sebuah kursi goyang yang ada di rumahnya. Dengan berbagai gaya, ia tampak percaya diri untuk menggerakkan kursi goyang tersebut. Tidak hanya dengan duduk, tetapi juga dengan berdiri hingga terbalik. Aksi berbahaya ini dilakukan anak tersebut dengan santai sambil menonton televisi. Seorang remaja pria berhasil mengendalikan sekelompok laron yang bersarang di sebuah rumah. Menjadi binatang yang senang akan cahaya lampu, laron biasanya akan berkumpul dan mencari sumber cahaya. Hal inilah yang membuat seorang remaja mengambil alih dari lampu sebuah pondok dan mengendalikan laron dengan menggunakan cahaya pada ponselnya. Setelah berhasil membawa laron tersebut, lalu dilepaskan untuk terbang ke lampu jalan. Berbeda dengan seorang anak berikut ini yang melakukan aksinya ketika sedang dalam waktu belajar di sekolah. Karena mengantuk, remaja itu pun langsung menutup kamera CCTV dengan menggunakan gambar yang telah dicetak sebelumnya. Setelah itu, remaja laki-laki itu pun bisa tidur di kelas dengan tenang. Guru yang sedang mengajar di kelas pun tidak menyadari aksi muridnya tersebut. Di Indonesia terdapat beberapa stadion megah yang dibangun dengan biaya fantastis. Stadion-stadion ini menjadi simbol prestis dan kemajuan dalam bidang olahraga di tanah air. Untuk itu, bersama Cafe Plus 62, mari jelajahi beberapa stadion megah di Indonesia yang dibangun dengan biaya yang mengagumkan. Jakarta International Stadium dibangun dengan biaya yang sangat fantastis, yaitu sekitar 4,5 triliun rupiah. Memiliki berbagai fasilitas yang dapat dinikmati pengunjung, stadion ini diharapkan menjadi salah satu stadion terbesar dan paling modern dengan kapasitas mencapai 82.000 penonton. JIS dibangun di atas lahan seluas 22 hektar dan telah dirancang sesuai dengan standar internasional. Stadion ini diketahui menggunakan zero runoff yang memungkinkan air hujan yang jatuh ke tanah akan dialirkan kembali melalui saluran air di Jakarta Utara, sehingga dapat meminimalisir genangan yang terbentuk setelah datangnya hujan. Salah satu keunggulan JIS adalah penggunaan rumput hybrid yang merupakan perpaduan antara rumput sintetis serta natural yang dapat digunakan hingga 1.000 jam pertandingan. Memiliki biaya pembangunan mencapai 1,2 triliun rupiah. Stadion Batakan menjadi salah satu stadion megah yang terletak di kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Stadion Batakan memiliki desain yang modern dan mewah. Mirip seperti Stadion Emirates milik klub asal Inggris, yaitu Arsenal.
Stadion ini mampu menampung setidaknya 42.000 orang. Dibangun pada tahun 2017, Stadion Batakan diketahui merupakan markas klub sepak bola Persiba Balikpapan yang bermain di Liga 2. Stadion yang dibangun di atas lahan seluas kurang lebih 18 hektar ini terdiri dari berbagai sarana olahraga dengan standar Olimpiade. Beberapa fasilitas pendukung lainnya pun ada di stadion ini. Rumput lapangan yang digunakan pada stadion ini adalah jenis Joycia Matrela yang terkenal kehalusannya serta merupakan salah satu jenis rumput yang dijadikan FIFA sebagai standarisasi rumput stadion sepak bola di dunia. Stadion Pakansari merupakan salah satu stadion terbesar dan termodern di Indonesia yang terletak di Cibinong, Bogor. Dibangun di atas lahan seluas 60 hektar, pembangunan stadion ini ditaksir memakan biaya sebesar 803 miliar rupiah. Pemerintah setempat mengatakan, besarnya biaya yang dihabiskan untuk membangun Stadion Pakansari berbanding lurus dengan fasilitasnya. Dikatakan stadion ini sudah sesuai dengan standar FIFA. Stadion Pakansari dibangun untuk menjadi pusat kegiatan olahraga dan hiburan di wilayah Bogor. Stadion ini memiliki kapasitas yang besar, hingga mencapai lebih dari 30.000 penonton, serta dilengkapi dengan tribun penonton yang luas dan modern. Di balik permainan yang umum dan dikenal di seluruh dunia, terdapat pula beberapa permainan unik yang berbeda dari yang lain. Permainan-permainan tersebut pun tergolong jarang dilakukan dan diketahui oleh masyarakat global. Berikut adalah permainan-permainan unik tersebut. Hover racing adalah sebuah olahraga yang menggunakan sebuah alat menyerupai perahu dengan kipas di belakangnya. Alat permainan tersebut tampak seperti go-kart, di mana mengandalkan alas yang terbuat dari karet untuk melaju di lintasannya. Dengan adanya tenaga kipas angin yang berada di belakang alat tersebut sebagai pengatur kecepatan, maka tak jarang bahwa pengendaranya dapat melakukan drifting hingga melompat ke udara. Sebuah lintasan balap kuda berubah menjadi pertandingan orang yang berlari menyusuri lintasan dengan mengenakan kostum dinosaurus yakni T-Rex. Permainan unik ini bahkan memiliki kejuaraan dunianya tersendiri, yang telah dimulai sejak tahun 2017 silam. Dengan sekuat tenaga, para pelari dengan kostum T-Rex tersebut pun saling berebut gelar juara untuk permainan satu ini. He's 2 putts from victory. Namun berbeda dengan seorang pria berikut ini yang melakukan olahraga golf dengan menggunakan sebuah traktor kecil. Seperti yang dilihat dalam video bahwa bola tersebut digiring untuk masuk ke dalam lubang dengan menggunakan tangan traktor. Berbekal latihan, pria itu pun berhasil memasukkan bola ke dalam lubangnya. Tindak kejahatan akan selalu terjadi di saat ada kesempatan. Baik seorang diri maupun dalam komplotan, para pelaku menggunakan berbagai cara dalam melaksanakan aksinya tersebut. Bahkan kerap kali menggunakan tindak kekerasan yang memakan korban.
Karena itulah sangat penting untuk selalu waspada agar tidak menjadi korban aksi-aksi kejahatan yang begitu merajalela. Dan inilah deretan aksi kejahatan para kriminal yang semakin merajalela, meresahkan banyak orang. Semoga menjadi gambaran bagi para pemirsa di rumah untuk selalu waspada dan berhati-hati. Aksi pencurian di minimarket juga terjadi di kawasan Karangtengah, Tangerang pada Minggu 22 Oktober 2023 kemarin. Kali ini pelakunya seorang wanita yang mengutil barang dagangan. Dalam rekaman CCTV memperlihatkan sang wanita berpura-pura belanja sebagai pembeli. Namun ternyata dengan cepat tangannya mengambil sejumlah makanan serta minuman kemudian dimasukkan ke dalam tasnya. Tak hanya satu atau dua, ia memasukkan begitu banyak barang sambil melihat-lihat keadaan di sekitar. Saat membayar, kasir pun curiga. Wanita tersebut ternyata hanya membeli air mineral. Saat ditanya pun, ia menjawab sejumlah barang tak jadi dibeli dan dikembalikan ke raknya. Namun ternyata ia membawa semua itu tanpa membayar di dalam tasnya. Nescafe, rasa ala kafe. Nescafe, ini kafeku. Taste the coolest flavor. LA Ice Purple Boost. Hei, dari mana kamu? Dari rapat OSIS, Bu. Bohong, kamu habis makan cumi kan? Pakai saus padang kan? Makanya guys, habis makan kiss dulu dong. Kiss, harum mewangi, habis makan. Taste the coolest flavor. LA Ice Purple Boost. Isi lagi energinya dengan Milo. Enak. Dengan 2 kali ekstrak malt, susu, vitamin, dan mineral. Ayo semangat. Dengan energi bernutrisi, semua pasti bisa. Milo, energi untuk aktif setiap hari. Rasa takoyaki yang creamy, asin, manis, bertabur katsu bushi. Nikmatnya sungguh meriah. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya Pangzoku. Baru, Cap Enak Pouch. Praktis dan ekonomis. Semua lebih enak. Tuh kan akhirnya enak. Enak. Bikin yang enak tambah enak. Mau lebih? Coba ini, mie gelas sup Benedict. Enak. Ya, emang enak sekali. Berhadiah 200 kado UMR. Ayo, beli mie gelas sup Benedict dan kumpul kesemuanya. Betul. Mau lebih?
Cuaca lagi panas-panasnya, emang pas kalau diademin pakai es campur yang punya 12 macam topping. Segar banget. Ditambah Taekwon yang punya kuah gurih dan segar. Oh, wangi banget. Tukang Makan, besok jam 1.45 siang di GTV. Marilah seluruh rakyat Indonesia arahkan pandangan ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengarkan gema, nyatakan persatuan. Oleh Perindo, jayalah Indonesia. Jangan sanubruk. Nih, yang nggak sanubruk, Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Ampasnya aja enak. Top Coffee susu gula aren tubruk dari Wings Food. Kita gak enakan, dia seenaknya. Inilah kami, warga bukan main. Sempurna Inilah 6 nama terpilih yang akan ditantang untuk membawakan Rockdul ditemani Alam dan Fetty Vera, Wiwi, Wajo, Wardah, Sumeneb, Farhan, Medan, Rani,